Bermula sekitar abad ke-13, didorong oleh perdagangan maritim aktif yang membawa pedagang Arab, Persia, dan India berbaur dengan penduduk lokal. Penyebaran dimulai dari Sumatera Utara, menjalar ke pesisir utara Jawa, lalu menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku. Seiring melemahnya Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan maritim Islam sebagai pusat dakwah. Selanjutnya, masuk ke garis besar persebaran kerajaan Islam. Yang pertama ada di bagian Sumatera. Sumatera ini awal masuknya yang menjadi titik awal dengan munculnya Kesultanan Perlak, kemudian disusul Samudra Pasai pada abad ke-13 sebagai kerajaan Islam pertama yang terdokumentasi. Selanjutnya berdiri Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadi pusat keilmuan Islam. Yang kedua ada di bagian Jawa. Jawa ini menjadi pusat penyebaran yang terjadi pada abad ke-15 melalui peran Wali Songo. Kesultanan Demak pada tahun 1475 Masehi adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang menjadi pusat penyebaran ke daerah lain. Selanjutnya muncul Kesultanan Cirebon, Banten, dan Mataram Islam. Yang ketiga ada Kalimantan. Islam masuk melalui pengaruh pedagang dan kerajaan di Jawa atau Demak. Kerajaan Islam yang menonjol antara lain Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan yang didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1526 Masehi, serta Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Yang terakhir ada Sulawesi. Pusat kerajaan Islam ada pada Kesultanan Gorontalo di Makassar yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam ke wilayah sekitarnya pada abad ke-17. Selanjutnya ada beberapa cara dakwah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada pernikahan. Dakwah dilakukan melalui hubungan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama, seperti membangun keluarga yang islami, mengedukasi pasangan tentang tanggung jawab agama, serta menjadi contoh baik dalam kehidupan rumah tangga untuk lingkungan sekitar. Yang kedua ada perdagangan. Dakwah melalui aktivitas ekonomi dengan menjalankan bisnis secara jujur, adil, dan sesuai prinsip agama. Misalnya menghindari riba, menawarkan barang atau jasa yang halal dan bermanfaat, sekaligus menyebarkan nilai-nilai agama kepada mitra bisnis atau pelanggan. Yang ketiga ada pendidikan. Dakwah dilakukan dengan menyebarkan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum secara terstruktur, baik melalui lembaga pendidikan maupun pembelajaran informal, untuk membentuk generasi yang beriman dan berilmu. Selanjutnya ada sosial. Dakwah melalui interaksi dan aktivitas kemasyarakatan, seperti membantu sesama, mengadakan kegiatan sosial yang positif, serta membangun komunikasi yang baik untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang ramah dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan yang terakhir, kesenian. Dakwah melalui karya seni dan budaya yang sesuai nilai agama seperti musik, tari, seni rupa, atau sastra yang mengandung pesan moral dan keagamaan agar dapat diterima dengan lebih mudah oleh berbagai kalangan. 1. Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Sebagai kerajaan bercorak Islam, sistem pemerintahannya dipimpin oleh sultan yang menjalankan hukum berdasarkan syariat Islam. Kesultanan ini menjadi awal berkembangnya institusi politik Islam di Indonesia. Peran ulama sangat kuat dalam pemerintahan, dan Pasai menjadi pusat pembelajaran Islam. Kekuatannya melemah setelah serangan Portugis dan akhirnya berada di bawah kekuasaan Aceh. 2. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh adalah kerajaan Islam yang memiliki sistem pemerintahan kuat dan terpusat. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh menerapkan hukum Islam secara tegas serta memperkuat lembaga keagamaan. Ulama memiliki peran penting dalam kebijakan negara. Aceh dikenal sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Namun, konflik internal dan campur tangan Belanda melemahkan stabilitas kesultanan ini. Kesultanan Cirebon dan Banten menempati posisi yang sangat krusial dalam peta persebaran kerajaan Islam di Nusantara, khususnya di wilayah barat Pulau Jawa atau Tatar Sunda.
Keduanya berperan sebagai pusat persebaran Islam, sekaligus kekuatan politik dan ekonomi yang menghubungkan kebudayaan Jawa dan Sunda pada abad ke-15 hingga ke-17. Kesultanan Cirebon sebagai pusat dakwah dan kebudayaannya. Posisi geografis terletak di pesisir utara Jawa, menjadikannya jembatan kebudayaan antara Sunda, Barat, dan Jawa Tengah ataupun Timur. Didirikan oleh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Masehi, Cirebon tumbuh dari pendukuhan kecil, Caruban, menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan struktural, kekuasaan, dan kultural ataupun dakwah untuk menyebarkan Islam ke wilayah Pajajaran, Galuh, hingga Banten. Cirebon merupakan induk dari Kesultanan Banten. Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten, adalah putra Sunan Gunung Jati. Dan selanjutnya ada Kesultanan Banten yang berada di ujung barat pesisir utara Jawa, strategis dekat Selat Sunda, menjadikannya pusat perdagangan internasional dan penguasa jalur laut. Pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin diangkat oleh Sunan Gunung Jati menjadi sultan di Banten. Banten kemudian tumbuh sebagai negara yang kaya karena posisinya dalam perdagangan rempah-rempah. Banten bersama Cirebon dan Demak menjadi kekuatan gabungan yang memperluas pengaruh Islam dan menaklukkan pelabuhan-pelabuhan Pajajaran. Dalam peta persebaran Islam di Jawa, kedua kesultanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan Kesultanan Demak. Banten, Cirebon, dan Demak berkolaborasi untuk menyebarkan Islam dan melemahkan pengaruh kerajaan Sunda, Pajajaran yang bercorak Hindu. Pesisir utara Jawa, Cirebon, dan Banten menjadi pintu masuk utama pedagang dan pendakwah dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok. Kesultanan Banten menjadi ujung tombak penyebaran Islam ke wilayah Lampung dan sekitarnya. Secara ringkas, dalam peta sejarah Islam, Cirebon bertindak sebagai pusat dakwah Wali Songo yang menghubungkan Jawa dan Sunda, sementara Banten bertindak sebagai pusat politik dan perdagangan yang kokoh di ujung barat Jawa. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15, didirikan oleh Raden Patah. Demak menerapkan sistem pemerintahan Islam dengan dukungan para wali songo. Sultan berperan dalam penyebaran Islam dan penguatan kekuasaan politik. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, perebutan tahta menyebabkan melemahnya pemerintahan Demak. Yang keenam, yaitu Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam yang memadukan tradisi Jawa dengan ajaran Islam dalam sistem pemerintahannya. Pada masa Sultan Agung, kekuasaan politik dan keagamaan dipusatkan di tangan Sultan. Mataram berusaha memperkuat identitas sebagai kerajaan Islam yang berdaulat. Namun, tekanan politik Belanda dan konflik internal membuat kesultanan ini terpecah. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan Islam di Kalimantan yang menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan. Sultan dibantu para ulama dalam menjalankan hukum dan administrasi negara. Kesultanan ini berperan dalam mengislamkan masyarakat setempat. Campur tangan berada secara perlahan mengurangi kekuasaan politiknya. Kesultanan Gua-Talo berkembang menjadi kesultanan Islam setelah rajanya memeluk Islam pada abad ke-16. Pemerintahan dijalankan berdasarkan ajaran Islam dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Di bawah Sultan Hasanuddin, Sultan mempertahankan kedaulatan politiknya dari VOC. Kekalahan dalam perjanjian hanya membatasi kekuasaan kesultanan tersebut. Kesultanan Pangaruyung. Kesultanan Pangaruyung menggabungkan adat Minangkabau dengan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya. Konsep adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah menjadi dasar kehidupan politik dan sosial. Sultan dan pemuka adat bekerja sama dalam mengatur pemerintahan. Konflik internal dan perang Paderi melemahkan kestabilan Kesultanan Pangaruyung. Kesultanan Buton. Kesultanan Buton dikenal sebagai kerajaan Islam yang memiliki hukum tertulis bernama Undang-Undang Martabat 7. Sistem pemerintahannya terstruktur dan menjadikan Islam sebagai landasan hukum negara. Sultan memegang otoritas politik dan keagamaan, karena kolonial Belanda mempersempit kekuasaannya. Kesultanan Maluku. Kesultanan Islam di Maluku berkembang sebagai pemerintahan yang menjadikan Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan.
Sultan berperan sebagai pemimpin politik, sekaligus simbol persatuan umat Islam. Struktur pemerintahannya terorganisir dan berpengaruh besar di wilayah Kepulauan Rempah. 12. Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore menerapkan sistem pemerintahan bagi Islam dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Islam menjadi dasar hukum dan legitimasi kekuasaan. Kesultanan ini berperan dalam mempertahankan pengaruh politik di Maluku meski menghadapi persaingan regional dan tekanan bangsa Eropa. 13. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan kerajaan Islam kuat di Maluku Utara. Pemerintahannya berlandaskan ajaran Islam dengan struktur kekuasaan yang jelas. Sultan menjadi pemimpin politik dan agama, serta memiliki pengaruh besar di kekuasaan Timur Nusantara. Ternate berperan penting dalam dinamika politik di Islam di wilayah tersebut. Ada beberapa wali songo di Jawa. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, Sunan Ampel dari Ampel, Surabaya, Sunan Bonang dari Tuban, Sunan Giri dari Bukit Giri Gresik, Sunan Derajat dari Derajat Surabaya, Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Sunan Kudus dari Kudus, Sunan Kalijaga dari Kadilangu Demak, dan Sunan Muria dari Gunung Muria Kudus. Nilai yang diajarkan ada 4. Yang pertama, kedamaian dan persaudaraan. Yang kedua, kejujuran dan keadilan. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Yang keempat, rukun dan harmonis. Setelah kita mempelajari perjalanan kerajaan Islam di Nusantara, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, Islam hadir di Nusantara melalui cara yang damai dan santun. Yang kedua, dakwah Islam dilakukan dengan berbagai cara yang bijaksana. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam berperan besar dalam penyebaran Islam. Dan yang terakhir, ajaran Islam membawa kedamaian bagi masyarakat di Nusantara.